Ya, selamat pagi sekali lagi ya pada semua saudara-saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan bergerak di antara kita. Ketika Tuhan bergerak di antara kita, kita harus meresponi dengan tepat dan akurat. Dan ketika kita meresponi dengan tepat dan akurat, maka mujizat-mujizat dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang ilahi dan supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berdaulat, itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup memultiplikasikan dari yang sedikit menjadi banyak. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan ketika kita meresponinya dengan iman, dengan kepercayaan kita, dengan penuh percaya kita, maka Tuhan akan melakukannya di dalam hidup kita sesuai dengan firman yang telah disampaikan kepada kita. Karena firman yang telah diberikan kepada kita itu harus digenapi. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan harus digenapi, harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Semua firman, semua janji harus terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, penggenapannya sudah ada. Dan penggenapannya akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebab kalau engkau memiliki firman, engkau memiliki janji, jangan diam saja. Ayo ambil janji itu, ayo ambil firman itu, ayo nantikan penggenapannya, ayo kembali di dalam kapasitas rohmu, bangun terus manusia rohmu, sehingga engkau bisa punya kekuatan untuk mengambil semua janji, untuk mengambil semua berkat firman itu di dalam hidupmu, sehingga penggenapannya ada di dalam hidupmu. Dengar saudara, ketika saudara menerima janji dan firman, penggenapannya sudah ada, realisasinya sudah ada. Tapi kapan itu datang dalam hidup saudara, tergantung saudaranya. Penggenapannya pasti ada. Kalau saudara tidak menerima karena kepercayaanmu tidak bulat, maka penggenapannya tetap akan terjadi, hanya beralih kepada yang lain. Karena semua firman, semua janji harus ada penggenapannya. Itu firman Tuhan katakan. Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan sudah berfirman seperti itu, artinya itu harus terjadi. Kita sudah membuktikan di dalam firman. Ketika Tuhan berkata, aku mencurahkan rohku, aku mencurahkan firmanku, aku memberikan roh dan firman. Dan itu terjadi. Di kitab Yesaya, ya, pasal 59 ayat 21 itu, Tuhan berkata, firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, keturunan dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Dan rohku akan menghinggapi engkau. Kitab Yesaya dengan kitab kisah para rasul, dengan kitab Injil itu usianya tuh ratusan tahun. Tetapi penggenapannya sudah ada. Firman diberikan. Firman menjadi manusia, diberikan kepada kita. Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, pasti terjadi. Jadi saudara mau menerima firman apa? Pastikan firman yang kau terima adalah firman kerajaan. Karena kita menerimanya dari kerajaan sorga. Jadi harus benih firman kerajaan, baru kita bisa menikmati penggenapannya. Nah sekarang kita lihat bagaimana pahlawan iman dibangkitkan oleh Tuhan sejak awal. Dari Adam sudah berdosa, dibangkitkan pahlawan iman. Habel dibangkitkan menjadi pahlawan iman. Ya, Habel bisa mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan dan diterima. Kenapa diterima? Karena Habel punya iman. Iman dasarnya firman. Jadi Habel punya iman dan mendengar dari Tuhan bahwa yang dipersembahkan harus binatang, harus hewan. Itu sebabnya dia mengambil anak sulung dari kambing dombanya dan dipersembahkan, dan Tuhan menerimanya. Dari mana Habel tahu ini harus mempersembahkan anak kambing, sedangkan Kain, kok tidak tahu? Kain mempersembahkan sayuran dan buah-buahan. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, sedangkan Habel mempersembahkan dari hasil ternaknya. Tapi apa yang dipersembahkan oleh Habel diterima oleh Tuhan, diterima oleh sorga. Kenapa? Karena Habel punya iman.
imannya itu bukan didasarkan atas yang kosong atau yang membabi buta, atas keinginan diri sendiri, bukan. Atas dasar firman. Di mana firmannya? Habel melihat ke belakang bahwa Tuhan ketika memberikan pakaian kepada manusia, ya, pertama dari sayuran, dari daun-daun, dari tumbuhan, itu Adam sendiri yang memakai. Dan diganti oleh Tuhan dengan apa? Dengan kulit binatang. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk menutupi dosanya Adam. Jadi korban disembelih, kulitnya dipakaikan untuk manusia itu. Itu sebabnya Habel bisa menangkap. Oh, jadi Tuhan berkenan kepada hewan, bukan kepada sayuran. Itu sebabnya dia dengan iman, walaupun dia belum tahu apakah Tuhan akan menerima persembahannya, tetapi karena dia punya iman, dia punya pengharapan yang pasti. Itulah iman. Dia punya iman bahwa persembahannya ini akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Dan kenapa Habel persembahannya diterima oleh Tuhan? Bukan hanya karena persembahannya tepat, tetapi karena Habel orangnya taat. Ya, Habel bukan tipe orang yang mudah tersinggung. Beda dengan Kain. Kain cepat tersinggung. Setelah persembahannya tidak diterima, bukannya dia bertobat, malah dia marah. Dan kita lihat Habel begitu orangnya taat, penurut. Kain mengajaknya ke padang dan Habel menurut. Habel taat. Karena orangnya taat. Dia taat. Diajak, ayo pergi. Dan dia tidak curiga sama sekali terhadap kakaknya. Padahal sampai di padang, Habel dipukul sampai mati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, darah Habel, walaupun Habelnya sudah mati, tapi karena imannya, karena dia pahlawan iman, darahnya masih berbicara. Saudara perhatikan, hidup orang beriman berbeda dari orang pada umumnya. Hidup orang beriman adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu ada yang baru. Habel sesudah mati, darahnya masih bisa berteriak. Menuntut keadilan. Karena dia merasa kakaknya tidak adil. Ya, mau bunuh nggak bilang-bilang. Ya, ajak ke padang, bukannya diajak kebaktian padang, malah dipukul, mati. Habel tidak menaruh curiga, Habel tidak punya salah terhadap Kain. Kalau Kain persembahannya tidak diterima, apa hubungannya dengan Habel? Kenapa dia marah kepada Habel? Karena Kain tipe orang yang selalu mencari kambing hitam. Kalau ada salah, aku tidak salah, harus orang lain yang salah. Tidak bisa, saudara, kalau seperti itu. Kain akhirnya berurusan dengan Tuhan sendiri. Karena darah Habel berteriak, Tuhan sendiri yang datang kepada Kain. Di mana adikmu? Dan hebatnya orang yang seperti Kain, yang sudah hidup di dalam dosa, Tuhan pun bisa dibohongin. Bagaimana mungkin manusia bisa menipu Allah? Tidak bisa. Aku tidak tahu Tuhan, aku bukan penjaga adikku, aku bukan brother's keeper. Itu masalahnya. Seharusnya kita menjadi brother's keeper. Kenapa engkau tidak menjaga? Itu sebabnya Kain jatuh dalam dosa. Dan Habel sebagai pahlawan iman, seharusnya dia menerima semua janji, semua firman yang telah diberikan. Janji Tuhan itu apa? Di awal sudah ada. Janji Tuhan terhadap Adam. Janjinya adalah
Yang pertama, berbuahlah. Lalu penuhi bumi, bermultiplikasi, penuhi bumi. Dan berkuasalah atasnya. Itu yang Tuhan berikan. Tapi Habel belum mencapai itu, dia sudah mati. Berarti harus ada yang meneruskan. Dan ketika di dalam roh itu dicari siapa yang meneruskan tongkat estafet dari Habel ini, didapatilah Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan hebatnya, Henok itu hidup di tengah-tengah orang yang sudah rusak. Di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Tetapi dia memilih untuk tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Ketika Henok memilih untuk hidup bergaul dengan Allah, Henok tidak mati. Habel sebagai pemegang tongkat estafet pertama mati. Henok tidak mati. Henok diangkat. Tetapi apa yang diberikan, firman apa yang diberikan kepada Henok itu belum terjadi. Karena di dalam Yudas pasal 1, Yudas cuma satu pasal, ayat 14 dikatakan begini, juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya. Jadi Henok karena hidup bergaul dengan Allah, dia hidup juga di dalam profetik. Dia bernubuat. Bernubuat artinya dia mendapatkan isi hati Tuhan, lalu dia sampaikan melalui perkataannya. Padahal di zaman Henok itu bukan zaman nabi-nabi. Belum ada nabi, belum ada rasul, belum ada yang lainnya. Manusia hidup ya seperti biasa saja, tidak ada jabatan apa-apa. Tetapi Henok memilih bergaul dengan Tuhan sehingga sebelum zaman itu ada, sebelum zaman nabi-nabi itu ada, Henok sudah seperti nabi. Henok sudah menjalankan fungsi sebagai nabi. Henok telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Perhatikan saudara, jangan sampai saudara menjadi bagian dari orang-orang ini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jangan sampai saudara berlaku seperti ini. Karena Henok sudah bernubuat. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Nah, nubuatan yang disampaikan oleh Henok ini belum terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya tongkat estafet ini kembali mencari siapa orang yang bisa dianggap pahlawan iman, yang mewarisi kehidupan Henok. Karena Henok mewarisi kehidupannya Habel, dia menjadi orang yang berkenan. Habel orang yang berkenan kepada Tuhan karena persembahannya. Henok menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan karena persembahan hidupnya. Bukan persembahan korbannya, tapi persembahan hidupnya karena dia memilih bergaul dengan Allah dibandingkan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat dari kitab Yudas ini, betapa kacaunya kehidupan orang saat itu, betapa rusaknya kehidupan orang seperti itu. Nah, jadi tongkat estafet ini kembali harus dilanjutkan. Setelah dari Henok, maka didapatilah Nuh. Ya, kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 dan ke-6 itu tentang Henok.
Ya, Henokh diangkat oleh Tuhan. Sebelum nubuatannya itu terjadi, Henokh sudah diangkat. Nah, nubuatan harus terjadi. Jadi dicari lagi siapa orangnya yang sama seperti Henokh. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi didapatilah Nuh untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Sekarang tongkat estafet ada di tangan Nuh. Nah, kita melihat Nuh itu orangnya seperti apa. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bukankah kehidupan ini sama seperti kehidupan Henokh? Di dalam zaman Nuh itu banyak orang yang rusak, banyak orang yang kacau juga. Kelakuannya rusak, kelakuannya jahat. Tetapi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kehidupan Henokh diwariskan kepada Nuh. Karena Henokh adalah kakek buyutnya Nuh. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan berkenan kepada Henokh. Lalu Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan juga berkenan kepada Nuh. Tongkat estafet itu pasti akan mencari pahlawan iman. Tidak akan berhenti. Waktu Henokh bernubuat, nubuatan sudah dilepaskan, tetapi realisasinya belum ada. Sebelum realisasinya ada, Henokh sudah keburu diangkat Tuhan. Artinya, realisasinya harus terjadi dalam kehidupan orang lain. Dan kehidupan orang lain itu harus yang seperti Henokh. Yang bergaul dengan Allah. Dan didapatilah Nuh. Lalu kita lihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Kejadian ini jelas ditulis, aku akan memusnahkan mereka. Akunya itu Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 11, itu dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Kitab Ibrani menyatakan bahwa dunia dihukum oleh Nuh. Tapi dalam perjalanannya, Tuhan yang menghukum. Artinya apa? Ini terjadi kolaborasi antara Tuhan dengan Nuh. Tahukah saudara, ketika kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang benarnya Tuhan, maka Tuhan akan berkolaborasi dengan kita. Jadi orang bisa berkata, ini Tuhan yang melakukan. Tetapi orang lain bisa berkata, tidak, ini Nuh. Itu sama seperti ketika Gideon sedang melawan Midian. Ini pedang Tuhan, ini pedang Gideon. Jadi yang benar mana? Pedang Tuhan benar, pedang Gideon benar. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup bergaul dengan Allah, maka ini kita sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan Allah. Orang-orang bisa melihat, ini yang melakukan mujizat. Ini loh dia orang benarnya. Oh bukan, yang melakukan mujizat Tuhan. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ketika orang beriman berfungsi dengan tepat dan akurat,
maka Tuhan akan memakai kehidupannya untuk melakukan semua mujizat yang ada di muka bumi ini. Apa yang dinubuatkan oleh Henokh tidak terjadi dalam zamannya, tetapi di zaman Nuh terjadi. Nubuatan, firman harus terjadi. Itu pasti terjadi. Dalam kehidupan Nuh itu terjadi apa yang disampaikan oleh Henokh. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera. Ini Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, ketika saudara baca ayat-ayat ini, mungkin saudara pikir, aduh ini apa sih? Dari segala yang hidup, dari segala makhluk hidup, semuanya harus bawa satu pasang. Aduh kayaknya udahlah, itu mah udah bukan bagian kita. Saudara mungkin pusing lihat gini, dari yang burung satu pasang, satu pasang. Tuhan akan memusnahkan bumi, terus mesti bikin bahtera. Ini ada lagi nih syarat-syaratnya. Tingginya mesti berapa, panjangnya mesti berapa, lebarnya mesti berapa. Aduh kok susah. Tapi saudara, ini yang dibilang susah. Ayat 22 dari Kejadian pasal 6 itu mengatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat. Artinya kalau 300 hasta, ya bukan 301 hasta. Atau 300 setengah hasta. Atau Nuh, udahlah, cincailah 300 hasta. Nggak mau lah 250 hasta aja. Udah kan dekat-dekat. Atau 290. Nah, firman Tuhan mencatat, Nuh melakukannya tepat. Seperti yang diperintahkan Allah. Jangan diserongkan sedikit pun firman Tuhan. Kalau 300 hasta, ya 300. Jangan 300 setengah. Atau 300,1. Selisihnya dikit loh. Selisihnya dikit di awal. Kalau saudara melanjutkan hidupmu, selisih yang dikit itu lama-lama jadi banyak. Harus lakukan tepat. Dikatakan semua binatang sepasang-sepasang. Masukin sepasang-sepasang. Apakah ini masuk dalam pikiran Nuh? Saya nggak yakin ini masuk dalam pikiran Nuh. Bagaimana mungkin buat bahtera lalu dimasukin semua binatang. Mereka hidup bersama dengan binatang. Terus burung itu sepasang-sepasang harus dimasukin juga. Bagaimana caranya menangkap burung? Tapi Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika baru saja Nuh mau saja melakukan yang tepat. Untuk binatang, Nuh pasti mengalami kesulitan untuk melakukannya dengan tepat. Tapi untuk bahtera,
Nuh bisa melakukannya dengan tepat. Tapi ini yang luar biasanya dari Nuh. Karena Alkitab mencatat, bukan hanya bahtera saja yang dibuat dengan tepat. Tetapi semua binatang yang disuruh masuk itu tepat juga. Karena dikatakan, Nuh melakukan semuanya. Bukan hanya bahtera, semuanya. Termasuk binatang-binatang yang masuk. Termasuk orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nuh melakukannya tepat. Ketika buat bahtera, ini bahteranya pasti besar. Ya. Kenapa? Semua binatang masuk. Gajah ada, jerapah ada. Sudah. Ini kan besar-besar. Onta ada, itu kan besar. Tapi semua binatang masuk. Bagaimana caranya? Nuh tidak melihat nanti bagaimana caranya. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Buat bahtera, dia bisa lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. 300 hasta, dia bikin 300 hasta. Tetapi ketika ini sudah jadi, bagaimana mungkin masukin binatang? Kan artinya Nuh harus masuk dalam hutan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Nuh? Karena Nuh mau melakukannya dengan taat penuh. Dengan taat dan akurat. Maka apa yang tidak bisa dilakukan oleh Nuh, dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Bukan Nuh yang mencari binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu yang datang kepada Nuh. Oh, haleluya. Burung-burung nggak perlu Nuh tangkap. Burung samperin Nuh. Sepasang-sepasang. Kalau ada 3 ekor, yang satu Nuh usir. Harus sepasang masuk. Nuh demikian taat dan akurat. Dan karena ketaatannya, maka Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia bisa hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah kehidupan yang sedang kacau. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah rusak. Tapi Nuh memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Tongkat estafet yang ada pada Henokh diturunkan kepada Nuh. Sekarang Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena orang yang memegang tongkat estafet ini harus orang yang berkenan kepada Tuhan. Nuh melakukannya tepat. Jangan lakukan. Saudara berkata, ya saya mau. Tapi ketika mau bangun bahtera, papannya kurang 1 meter. Terus saudara tidak cari lagi. Ya udahlah, Tuhan juga tahu bahwa saya sudah melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. No. Tuhan tidak mau Nuh bikin bahtera saja. Tuhan mau Nuh bikin bahtera sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Jadi kalau kurang 1 meter, saudara bisa bayangkan. Kalau papannya kurang 1 meter, Nuh cari lagi pohon. Dia bikin lagi papan 1 meter lagi. Supaya apa? Supaya panjang, lebar, dan tingginya sesuai dengan yang Tuhan mau. Bahkan kalau kurangnya hanya 0,5 meter, harus potong pohon lagi. Nuh akan potong pohon lagi. Nggak worth it nih. Kalau potong pohon begini besar, yang diambil cuma 0,5 meter. Ini bukan masalah layak atau tidak layak. Ini masalah taat atau tidak taat. Ketika Nuh taat, Nuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Itu sebabnya di zaman Nuh, Kitab Ibrani bisa mengatakan orang-orang fasik dihukum oleh Nuh. Bukan oleh Tuhan. Walaupun kejadiannya adalah Tuhan yang menghukum. Artinya apa? Kalau Nuh tidak buat bahtera, orang-orang fasik belum akan dihukum. Sampai bahtera itu jadi. Kalau Nuh sudah buat bahtera, tapi Nuh belum masuk dalam bahtera, orang fasik belum dihukum. Waktu orang fasik ditentukan oleh orang benar. Waktu orang fasik pada zaman Nuh ditentukan oleh Nuh. Ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, bahtera ditutup. Saat itulah kejatuhan orang fasik terjadi.
semua dibinasakan. Nuh diselamatkan. Selalu ada perbedaan perlakuan Tuhan terhadap orang-orang benar dibandingkan orang-orang lainnya. Selalu ada perlakuan yang khusus. Dia Allah kita yang luar biasa dan dia pasti melakukannya sekali lagi dalam hidup kita. Bukan hanya pada zaman Nuh, tetapi pada zaman sekarang ini. Tuhan melakukannya sekali lagi dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman dengan taat dan akurat, maka hidup kita akan menentukan nasib orang-orang di sekitar kita. Akan menentukan masa depan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia Allah yang luar biasa. Jadilah orang beriman yang berkenan kepada Tuhan. Nuh didapati dia adalah orang beriman yang bergaul dengan Allah sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Lalu saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Setelah air bah itu selesai dan bumi sudah kering, Nuh keluar dari bahtera. Ada kehidupan baru diberikan Tuhan kepada Nuh. Ada perjanjian yang baru. Perjanjian Tuhan dengan Adam sudah dirusak oleh Adam. Dan sekarang Tuhan berfirman kembali. Janji yang sama, firman yang sama yang diberikan kepada Adam diberikan kepada Nuh. Allah memberkati Nuh. Bukankah seperti itu? Ketika Adam diciptakan, Allah memberkati semuanya. Serta berfirman kepada mereka. Jadi dulu Allah berfirman kepada Adam. Tapi sekarang Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Berarti ada 4 orang. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ini bukan beranak cucu. Tapi be fruitful. Kita harus penuh dengan buah-buah. Kita harus berbuah. Jadi artinya apa? Nuh dan anak-anaknya harus berbuah di hadapan Tuhan. Anak-anak Nuh, kalau bicara tentang buah, anak itu harus sama dengan bapak. Tidak pernah kita menanam mangga harum manis yang munculnya mangga dermayu. Enggak pernah. Kalau kita tanam mangga harum manis, yang muncul adalah mangga harum manis. Lalu bibitnya, benihnya, anak-anaknya ketika ditaburkan lagi, yang muncul apa? Pohonnya mangga harum manis lagi. Jadi anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet harus sama seperti Nuh. Karena setelah dikatakan berbuahlah dan dalam bahasa Inggris dikatakan multiply. Multiplikasi. Artinya apa? Ini yang seperti Nuh dimultiplikasikan. Sekarang kehidupan Nuh dimultiplikasikan dalam kehidupan anak-anaknya. 3 anaknya dimultiplikasikan. Nah, mereka harus bermultiplikasi lagi. Jadi bukan hanya beranak cucu saja, tetapi orang yang tipenya seperti Nuh ini harus dimultiplikasi, harus diperbanyak. Artinya orang yang hidup bergaul dengan Allah, orang yang mendapat perkenanan dari Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, itu yang diperbanyak. Bukan hanya beranak cucu aja. Hasilnya nggak karuan. Apa yang Henokh lepaskan, firman yang dilepaskan oleh Henokh, digenapi dalam hidup Nuh. Ya. Tetapi ada lagi nubuatan Henokh yang belum terjadi. Karena
Henok berkata, Tuhan datang dengan orang kudusnya. Itu akan terjadi dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Sebagai generasi yang terakhir, kita akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan beribu-ribu orang kudusnya. Itu yang akan terjadi. Ini sudah dinubuatkan oleh Henok. Padahal Henok belum tahu. Di zaman Henok, Yesus belum lahir. Tapi dia sudah bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Itu akan terjadi. Kapan terjadinya? Tongkat estafetnya belum selesai. Tapi, kalau kita lihat di zaman Nuh, tentang orang fasik yang dihabisi, yang dilenyapkan, terjadi dalam hidup Nuh. Karena dalam hidup Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Yang lainnya binasa. Semua orang fasik binasa. Dalam kehidupan kita, pastikan kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga yang binasa itu orang fasik. Orang benar akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Biar Tuhan berfirman kepada kita. Memberitahu kita caranya seperti apa. Yang kita perlu lakukan hanya taat dan akurat. Menyelami hati Bapa, menyelami isi hati Tuhan, sehingga kita melakukan yang tepat dan akurat. Ingat, Nuh beriman dan melakukannya dengan taat, bukan hanya membuat bahtera saja, tetapi membawa masuk binatang-binatang yang dikatakan oleh Tuhan. Semuanya dibawa masuk. Lalu semua bekal yang bisa engkau bawa ke dalam. Dia bawa bekal ke dalam. Sebisa yang dia bawa. Selebihnya di dalam bahtera ada kehidupan yang baru. Di mana Nuh tidak pernah kekurangan. Tuhan menjaga dan menyertai. Dan kita bisa melihatnya ketika Nuh keluar dari bahtera. Nuh tidak kelaparan. Nuh tidak cari makanan. Apa yang dilakukan Nuh ketika keluar dari bahtera? Dia mempersembahkan korban. Apa yang dipersembahkan oleh Nuh sama seperti ketika Habel mempersembahkan korban. Semua pahlawan iman punya ciri yang sama. Karena apa? Rohnya sama. Semua pahlawan iman yang berkenan kepada Tuhan tahu cara mempersembahkan korban. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sedang mengembalikan perjanjiannya dalam hidup kita. Di zaman Nuh, perjanjian dengan Adam diperbaharui. Jadi kalau dulu kontraknya antara Tuhan dengan Adam, sekarang direvisi. Karena kontraknya sekarang Tuhan dengan Nuh. Tapi bukan hanya dengan Nuh saja, Nuh dan anak-anaknya. Kalau kita lihat ayat 2 itu dikatakan akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam bahasa Inggris, pakai kata yang sama ketika Tuhan menyampaikan kepada Nuh. Be fruitful and multiply. Jadi berbuah dan bermultiplikasi. Bukan hanya beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi bermultiplikasi. Orang yang seperti Adam harus dimultiplikasikan. Adam yang belum jatuh dalam dosa. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, sudah tidak bisa dimultiplikasikan lagi. Tuhan tidak mau memultiplikasikan dosa. Tuhan mau memultiplikasikan orang-orang beriman. Tuhan mau memultiplikasikan orang-orang benar. Sehingga perjanjian dengan Adam harus direvisi, diganti dengan Nuh. Dan isinya sama. Karena kepada Adam, Tuhan juga berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu sama seperti janji Tuhan kepada Nuh. Ya, beranak cuculah, be fruitful and multiply, ya, serta penuhilah bumi.
Sama ya. Akan takut dan akan getar. Artinya bumi akan ditaklukkan dan semua yang ada di situ akan dikuasai oleh Nuh. Nuh yang akan memerintah di antara para makhluk hidup itu. Perjanjian Tuhan sedang direvisi. Diganti nama Adam. Diganti dengan pahlawan iman, yaitu Nuh. Kalau kita menjadi pahlawan iman, maka kita akan mewarisi janji ini. Berbuahlah dan bermultiplikasi. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, berbuahlah dan bermultiplikasi. Padahal di situ sudah ada 3 anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ham tidak memultiplikasikan kehidupan Nuh. Ham melakukan yang berbeda, membawa roh yang berbeda. Artinya apa? Janji Tuhan ini belum digenapi. Itu sebabnya kita sebagai pahlawan iman, kita yang mengambil tongkat estafet zaman sekarang ini, kita yang akan mewarisi janji ini. Kita yang akan mewarisi firman Tuhan ini. Kita yang akan be fruitful and multiply. Kita yang akan berbuah dan bermultiplikasi. Tuhan sedang mengangkat kita. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan bekerja di antara kita, maka hal-hal yang ilahi dan supranatural akan terjadi. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan binatang itu datang kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Apa yang Nuh bisa lakukan, Nuh yang lakukan. Tetapi apa yang Nuh tidak bisa lakukan, Tuhan akan buat mujizat. Binatang itu datang kepada Nuh. Sepasang-sepasang. Kalau Nuh bilang, boleh masuk ke dalam bahtera, baru boleh masuk, saudara. Kalau nggak boleh masuk, balik lagi ke hutan. Nuh demikian berkuasa. Diberikan kuasa oleh Tuhan. Semua binatang tidak ada yang berani kepada Nuh. Ya. Pada zaman Nuh lah. Diberikan orang boleh makan daging binatang. Karena pada zaman Adam, itu hanya buah-buahan. Tetapi ketika zaman Adam, kenapa hanya makan buah-buahan? Karena tidak ada binatang yang dikorbankan. Karena Adam belum jatuh dalam dosa. Di zaman Nuh, ketika direvisi, kenapa Nuh sekarang boleh makan daging? Kenapa? Karena ada daging, ada hewan yang harus dikorbankan. Artinya akan ada daging. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apa yang kita korbankan. Diberikan lagi kepada Nuh. Apa yang harus dimakan oleh Nuh ada bagiannya. Karena Nuh sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kita tahu di zaman Adam, kenapa Adam tidak makan daging? Tidak ada binatang yang dibunuh. Tidak ada binatang yang disembelih karena Adam belum jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saat itulah binatang disembelih. Darahnya untuk menebus dosa Adam. Tetapi darah binatang harus terus-terusan dikorbankan. Karena darah binatang ini bukan darah yang suci. Tapi ini bisa menghapus kesalahan. Tapi ada jangka waktunya, tidak permanen. Ketika Yesus datang, mempersembahkan hidupnya sendiri. Yesus memiliki darah yang suci. Itu sebabnya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menjadi permanen. Kita tidak mempersembahkan korban lagi. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Sehingga kita tidak perlu
membuat korban bakaran lagi. Tapi di zaman Nuh harus ada korban bakaran. Dan saya berharap kita semua yang hidup di zaman sekarang ini, kita tidak termasuk seperti orang fasik yang dikatakan oleh Alkitab. Yang suka menggerutu, suka mengeluh tentang nasib. Suka mengeluh, kenapa nasib saya seperti ini? Jangan mengeluh tentang nasib. Kalau engkau merasa nasibmu tidak baik, ubah itu dengan firman yang engkau terima. Firman kerajaan yang engkau terima, deklarasikan, ubah hidupmu. Maka Tuhan yang akan bekerja. Hidup Nuh diubahkan. Tadinya dia hidup di antara orang-orang jahat. Di antara orang-orang fasik. Nuh diubahkan ketika kehidupan di dalam bahtera terjadi. Nuh bisa melihat dari yang tidak ada, tiba-tiba ada. Bisa bayangkan, sekian lama Nuh ada di dalam bahtera. Mau makanan berapa banyak yang dibawa, tidak akan bisa mencukupi. Artinya apa? Waktu Nuh bawa, lalu Nuh lihat, ya yang ini kurang, nggak ada. Tiba-tiba Tuhan menciptakan di situ. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bawa pisang. Ya bawa pisang sebisa-bisanya lah saudara. Pisang kalau didiamin saja juga jadi busuk. Tapi luar biasa. Pisang di situ bisa bertahan. Lalu waktu dikasih, ingat di sana juga ada monyet. Jadi pisangnya bisa kasih makan monyet, kasih makan. Tapi anak-anaknya juga makan pisang. Sampai satu waktu pisangnya pasti akan habis kalau secara manusia. Tetapi kehidupan ilahi terjadi di dalam bahtera. Pisangnya tidak habis-habis. Makanya Nuh tidak kelaparan di dalam bahtera. Siapa yang kelaparan? Yang di luar bahtera. Yang di luar bahtera kelaparan. Kenapa? Karena ada air bah, mereka tidak bisa mencari makan, mereka tidak bisa makan. Yang mereka bisa adalah mencoba menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Tetapi itu pun tidak bisa. Mereka yang masih bisa nyangkut di pohon, hidup di pohon, lama-lama mati juga. Kenapa? Tidak ada asupan makanan. Tidak ada minuman. Adanya air banjir. Jadi tidak bisa hidup juga. Semua mati. Tapi Nuh memiliki kehidupan yang berbeda. Dia bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya di dalam bahtera. Kalau saudara mau mujizat dari Tuhan, bukan berarti kita harus buat bahtera terlebih dahulu. Kita lihat firman apa yang datang kepada kita. Ketika kita taat dan akurat melakukan semuanya itu. Maka Tuhan akan membuat mujizat. Mujizat penciptaan dan mujizat multiplikasi. Kalau Tuhan bisa memberkati Nuh dan anak-anaknya dan mantu-mantunya ya dan istrinya juga. Artinya Tuhan juga bisa memberkati kita. Kalau Tuhan membuat mujizat penciptaan dalam kehidupan Nuh, Tuhan juga akan membuat mujizat penciptaan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan membuat mujizat multiplikasi dalam kehidupan Nuh, Tuhan akan buat mujizat multiplikasi juga dalam kehidupan kita. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan, taat dan akurat melakukan semua firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Mari berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Renungkan firman Tuhan sejenak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami orang benar-Mu Tuhan. Jadikan kami orang beriman. Yang bisa melanjutkan tongkat estafet dari pendahulu-pendahulu kami. Biar karya-Mu nyata dalam hidup kami. Biar mujizat-mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami berbuah dan bermultiplikasi. Engkau bekerja dalam hidup kami. Karena hidup kami
dipersembahkan kepada Engkau. Ketika kami mempersembahkannya, kami percaya kami tidak pernah kehilangan. Karena ketika kami menyerahkan kepada Engkau, justru Engkau memberikannya lebih lagi kepada kami. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Biar nyata mujizat-Mu, nyata kehadiran-Mu, dan Engkau dipermuliakan. Biar kuasa-Mu mengubahkan keluarga kami. Kuasa-Mu mengubahkan orang-orang yang tidak satu DNA dengan kami untuk menjadi satu DNA. Kami percaya firman Tuhan yang datang kepada kami pada akhirnya akan datang juga kepada anak-anak kami. Sama seperti ketika Tuhan berfirman kepada Nuh. Sejak awal Tuhan hanya berfirman kepada Nuh. Tetapi ketika ada kehidupan yang baru di luar bahtera, maka Tuhan berfirman bukan hanya kepada Nuh, tetapi kepada anak-anaknya. Kami percaya keturunan-keturunan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami akan menerima firman-Mu juga, Tuhan. Sehingga bisa diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk perjanjian yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.